Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mamasmo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kamera kecil ini, yaitu mirrorless Lumix GF3. Ya, kamera ini adalah hasil dari pabrikan Panasonic. Dengan nama lengkap, Panasonic Lumix DMC GF3 ini adalah kamera yang dirilis pada tahun 2011. Cukup tua jika dilihat dari tahun awal produksinya. Namun, jika dilihat dari hasil jepretannya, kamera ini bisa dibilang cukup untuk kalian yang baru mau memulai, coba-coba, atau belajar fotografi dengan budget di bawah 2 jutaan. Oh ya teman-teman, sedikit info lagi, kamera ini juga didukung dengan sensor gambar portrait yang cukup besar atau hampir setara kamera DSLR pada umumnya. Namun disematkan pada bodi kamera dengan ukuran yang lebih kecil. Menurut saya, kamera ini selain memiliki desain dengan konsep kamera mirrorless atau kamera tanpa mirror dan berukuran kecil, namun kamera ini juga bisa digonta-ganti lensanya. Jika membahas tentang bodi dan desain, sekilas kalau kita lihat dari foto, kamera ini terlihat seperti mainan plastik yang rapuh. Tapi setelah melihat dari dekat dan menyentuhnya, ternyata bahan bodi kamera ini terbuat dari bahan metal yang berkualitas tinggi. Sedikit lebih baik daripada sebagian besar kamera DSLR pemula. Dengan bodi berbahan metal ini yang membuat penggunanya ketika menyentuh dan menggunakannya terasa solid, kokoh, dan tidak terasa memegang kamera dengan harga kurang dari 2 jutaan. Ya, kelihatan solid ya, enak aja. Maksudnya dipegang enak aja sih, kokoh gitu loh, solid lah. Ya gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, kamera ini dapat diubah atau digonta-ganti lensanya. Pada kamera yang saya pegang ini, kamera ini sudah diganti lensanya menggunakan lensa fix 35mm f1.6. Tapi saya juga punya kamera fixnya, kamera Fujiannya, lensa fix Fujiannya, dengan ukuran 35mm dan f1.7. Ada dua ya guys ya. Ada dua, dengan bodi lensa yang juga mungil membuat kamera ini lebih nyaman untuk dibawa traveling atau ya berpergian lah ya. Juga tidak memakan banyak tempat ketika kita membawanya. Jika kita membahas tentang LCD kamera ini sudah bisa touchscreen. Ya cukup terasa mewah untuk sekelas kamera dengan harga kurang dari 2 jutaan. Namun touchscreen ini bukan tipe sensitif seperti ponsel zaman sekarang. Perlu sedikit agak menekan layar menggunakan ujung jari agar responsif layarnya ya berjalan lancar. Namun setelah menggunakan kamera ini kurang lebih 2 bulan, saya sudah terbiasa dengan layar sentuhnya dan terasa lancar-lancar saja. Jadi kayak ya enak aja sih dipandang. Terus juga keunggulan dari kenapa ini pakai ada layar sentuhnya, touchscreen-nya, jadi tombol-tombol di depannya tuh di bodi kameranya ini ya lebih sedikit lah, lebih kelihatan bersih aja bodi kameranya. Ini flashnya masih terang sih untuk ukuran kamera dari 2011 ke sekarang aja. Ya masih bagus lah, oke lah. Dari segi bodi juga nggak banyak lecet. Saya juga beli online kok, saya beli ini bodinya malah hampir ya, kalau harga ini kalau saya harga nego ya. Kalau mungkin kalian beli mungkin itu 1 jutaan lah untuk body only. Kalau untuk lensa ya beda lagi ya. Kalau ini lensanya saya pakai lensa Fujian yang 35mm f1.6 yang kalau yang ini yang saya pakai. Seperti yang tadi saya bilang, ini kan bisa digonta-ganti ya lensanya. Nah, ini saya menggunakan yang 35mm dengan bukaan 1.6. Jadi untuk bokehnya lumayan sih ya, lumayan. Bahkan kadang-kadang lampu-lampu misalnya di belakang kita itu akan terlihat seperti bulat-bulat gitu loh. Nah,
Kembali lagi ke fitur touchscreen ya. Fitur touchscreen ini merupakan fitur yang bagus karena tombol-tombol kamera ini jadi lebih sedikit ya. Bahkan kamera mirrorless era 2013, 2014 saja yang di atasnya ini kan 2011, ini di atasnya itu ada 2013 dan 2014 saja banyak yang belum memiliki layar touchscreen. Namun, layar touchscreen dari kamera ini juga belum bisa flip atau yang ke atas ke bawah atau yang diputar gitu loh ya, atau yang bisa miring ke kanan gitu ya. Beda dengan saudaranya yaitu Panasonic Lumix DMC GF5 yang sudah bisa touchscreen dan touchscreen-nya itu sedikit lebih responsif ya, dan layarnya bisa dinaik turunkan. Jadi enak untuk ngevlog, untuk foto selfie gitu enak ya. Kalau ini ada kamera juga, ini kamera mirrorless Nikon 1J3. Ini juga menggunakan adapter ya, adapter lensa adapter Simon ya, mounting C untuk Nikon 1. Nah, ini pakai ini lensa orinya ya, lensa kitnya, lensa bawaan dari Nikon ini. Nah, setelah pembahasan yang tadi, tapi kalau yang Nikon ini nanti ya mungkin saya bikinkan video yang lain. Cuman kalau yang dari pembahasan yang tadi saya telah bahas, sedikit ya saya bahas tentang bagian luar dari mirrorless Lumix GF3 ini bagaimana nih. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah kamera Panasonic Lumix GF3 ini cocok dengan karakter kalian? Lagi-lagi itu kembali kepada selera kalian ya. Terus juga nyocokin juga sama budget kalian. Oh ya, selain harga dan sedikit gambaran luar dari kamera ini yang tadi sudah saya jelaskan, masih ada bagian dari kamera ini yang belum saya bahas, dan mungkin saja bisa menambah daya tarik kalian yang baru saja ingin mencoba foto-foto atau baru ingin belajar tentang fotografi. Ya, contohnya yang saya belum bahas yaitu seperti spesifikasinya dan cara pemakaiannya dan apa sih fitur-fitur di dalamnya, berguna, berfungsi atau tidak, kan gitu ya. Atau tentang hasilnya juga ya. Kamera ini menurut saya cocok untuk kalian yang ingin dan baru mau memulai membuat foto dan video baik di Instagram atau YouTube. Mungkin video spesifikasi dan hasil tes foto dan video lebih lengkapnya saya bahas di video setelah ini ya. Namun bukan berarti di video ini saya tidak memasukkan sampel foto dan videonya. Oke, sebelum berakhirnya video ini, mari sama-sama kita lihat hasil jepretan dari kamera mirrorless Lumix DMC GF3 ini. Dan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan maaf sebesar-besarnya. Oke, terima kasih.